Mengapa ya? Kalau kita berobat ke rumah sakit, biasanya yang diperiksa itu adalah suhu tubuh dan tekanan darah. Menurut kalian, apakah hal ini ada hubungannya dengan kesehatan? Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang sistem peredaran darah dan apa kaitannya dengan suhu tubuh dan juga dengan tekanan darah pada manusia. Darah pada manusia sekitar 7-8% dari berat tubuh kita. Misalnya, jika berat badan kamu adalah 60 kg, maka sekitar 4,2 sampai 4,8 kg-nya adalah berat darah yang ada di dalam tubuh kamu. Susunan darah pada manusia terdiri dari dua. Yang pertama adalah bagian cair yang disebut dengan plasma darah, sedangkan bagian kedua adalah bagian yang padat atau sel-sel darah. Jadi, kalau selama ini kalian berpikir bahwa darah kita itu semuanya adalah zat cair, maka pendapat itu masih keliru. Karena masih ada lebih kurang 10% dari darah kita termasuk zat padat. Darah adalah campuran. Oleh sebab itu, darah dapat dipisahkan melalui proses pemisahan campuran. Salah satu caranya yaitu dengan sentrifugasi seperti yang sudah pernah kalian pelajari sewaktu di kelas 7. Ketika darah dilakukan proses sentrifugasi, maka akan ditemukan bagian-bagian darah yang berbeda. Ada bagian cair di atas, yaitu plasma darah, dan ada bagian padat di bagian bawah yang terdiri dari sel-sel darah, yaitu eritrosit, leukosit, dan trombosit. Di gambar ini kalian dapat melihat hasil sentrifugasi pada darah yang sudah dilakukan. Di sini kelihatan plasma darah itu sekitar 55%, kemudian sel darah putih dan keping darah sekitar 1%, dan sel darah merah sekitar 44%. Sekarang kita akan membahas tentang plasma darah. Plasma darah ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah mengangkut sari-sari makanan ke dalam sel. Yang kedua, mengangkut sisa oksidasi atau pembakaran makanan dalam sel ke tempat pembuangan. Yang ketiga, mengangkut hormon dan enzim. Yang keempat, menghasilkan antibodi atau zat kekebalan tubuh terhadap penyakit. Di sini kalian bisa melihat bahwa plasma darah itu terdiri dari 90% air dan 10% berupa senyawa atau zat-zat terlarut dalam plasma darah. Pada tabel ini, kalian dapat melihat komponen-komponen penyusun plasma darah. Yang pertama adalah sari-sari makanan, misalnya monosakarida, asam lemak, kolesterol, dan asam amino. Yang kedua adalah protein. Ada albumin, ini berfungsi menjaga keseimbangan tekanan osmotik pada darah. Kemudian globulin, ini adalah komponen pembentuk zat antibodi pada tubuh. Ada fibrinogen yang nanti berfungsi untuk proses pembekuan darah. Yang ketiga adalah zat-zat sisa metabolisme, misalnya urea dan asam urat. Yang keempat adalah gas-gas yang terlarut dalam plasma darah, misalnya karbon dioksida dan nitrogen. Yang kelima ada enzim.
yang berfungsi untuk mempercepat reaksi kimia dalam tubuh. Jenis-jenis enzim ini sudah kita pelajari ketika membahas materi sistem pencernaan pada manusia. Yang keenam adalah hormon. Ini berfungsi untuk mengatur metabolisme dalam tubuh kita. Sekarang kita akan membahas sel-sel darah pada manusia yang terdiri dari eritrosit, leukosit, dan trombosit. Ini adalah sel darah merah atau eritrosit. Kalian bisa melihat bahwa eritrosit ciri khasnya itu adalah berwarna merah dan juga bentuknya seperti cakram bikonkav, yaitu bagian tengah tipis dan bagian pinggirnya tebal. Ini adalah leukosit atau sel darah putih. Ciri khas dari leukosit ini adalah memiliki inti sel di bagian tengah. Selain itu juga, leukosit ini terdiri dari beberapa jenis. Di sini bisa kalian lihat ada eosinofil, ada monosit, ada limfosit, neutrofil, dan basofil. Masing-masing dari jenis-jenis leukosit ini memiliki fungsi yang berbeda juga. Akan tetapi, untuk jenis-jenis leukosit akan kalian bahas nanti ketika duduk di jenjang SMA. Ini adalah trombosit atau keping darah. Mungkin trombosit ini tidak asing bagi kalian karena sering sekali untuk orang yang terkena penyakit demam berdarah yang ditanya itu adalah trombositnya apakah turun atau sudah naik. Sekarang kita akan membahas perbedaan antara sel darah merah atau eritrosit, kemudian sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Adapun perbedaan yang akan kita bahas yaitu yang pertama adalah bentuknya, yang kedua inti selnya, yang ketiga jumlah sel, yang keempat warna dan hemoglobin, yang kelima fungsinya, dan yang terakhir adalah tempat produksi. Sekarang kita lihat untuk bentuk dari eritrosit, yaitu bulat pipi dan cakram bikonkav. Artinya di bagian tepi tebal, sedangkan bagian tengahnya adalah tipis. Untuk leukosit, bentuknya adalah berubah-ubah, kemudian tidak tetap, dan amuboid. Sedangkan bentuk trombosit adalah tidak teratur. Inti untuk eritrosit tidak ada. Leukosit ini memiliki inti sel, sedangkan trombosit ini tidak memiliki inti sel. Jumlah selnya untuk eritrosit lebih kurang 5 juta per milimeter kubik darah. Leukosit lebih kurang 7.000 per milimeter kubik darah. Sedangkan trombosit lebih kurang 250.000 per milimeter kubik darah. Untuk warna dan hemoglobin, eritrosit itu warnanya merah dan memiliki hemoglobin. Leukosit tidak berwarna dan tidak memiliki hemoglobin. Untuk trombosit tidak berwarna dan tidak memiliki hemoglobin. Fungsinya eritrosit itu adalah untuk mengikat dan mengedarkan oksigen dan juga karbon dioksida. Leukosit itu adalah sebagai pertahanan tubuh. Sedangkan trombosit adalah untuk proses pembekuan darah. Tempat produksi untuk eritrosit adalah di sumsum tulang, sedangkan leukosit
yaitu di bagian sumsum tulang dan limfa. Trombosit di bagian sumsum tulang. Ini adalah skema pembekuan darah yang dilakukan oleh trombosit. Di sini bisa kita lihat ketika trombosit pecah, maka yang terjadi adalah dia mengeluarkan yang namanya enzim trombokinase. Kemudian enzim trombokinase ini dengan bantuan vitamin K dan ion kalsium akan mengubah protrombin menjadi trombin, dan trombin ini akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin, dan luka akan menutup. Sekarang kita akan membahas tentang kelainan atau penyakit pada darah. Yang pertama adalah anemia. Mungkin penyakit ini tidak asing bagi kalian. Ada pertanyaan seperti ini. Apakah anemia bisa disebut dengan penyakit kurang darah? Sekarang coba kita lihat penyebabnya. Yang pertama adalah jumlah darah normal, tapi hemoglobin dalam sel darah merah kurang. Yang kedua, jumlah sel darah merah yang dihasilkan lebih sedikit daripada jumlah sel darah merah yang mati. Yang ketiga, tubuh yang terluka dan mengeluarkan banyak darah. Jadi sebenarnya penyakit anemia itu adalah penyakit karena hemoglobin dalam sel darah merah kurang. Ini bisa kita tangani dengan cara transfusi darah. Di sini dapat kalian bedakan untuk orang yang terkena anemia dan orang yang normal. Kalian bisa melihat di sini jumlah sel darah merahnya itu untuk yang anemia itu di bawah normal. Leukemia. Penyakit leukemia sering juga disebut dengan penyakit kanker darah. Hal ini dapat terjadi karena jumlah sel darah putih di atas normal. Kebalikan dari leukemia adalah leukopenia, di mana jumlah leukosit kurang dari jumlah normal. Hemofilia, atau sering juga kalian dengar istilah penyakit hemofilia ini adalah penyakit darah sukar membeku. Hemofilia ini bersifat genetik atau menurun. Biasanya diwariskan pada anak laki-laki. Pada perempuan, hemofilia ini bersifat mematikan, sehingga biasanya akan meninggal sebelum dewasa. Sampai saat ini belum ditemukan obat untuk menyembuhkan penyakit hemofilia. Pada gambar ini dapat kalian lihat bagaimana proses pembekuan darah untuk orang yang normal dan untuk yang hemofilia. Demikianlah pembahasan kita tentang materi darah beserta dengan komponen penyusunnya, juga kelainan atau penyakit pada sistem peredaran darah. Selamat belajar dan salam sehat selalu.